Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara dalam keadaan sehat walafiat, diberikan banyak rezeki, dipanjangkan umurnya. Kita lanjutkan untuk materi sistem pendukung keputusan. Kali ini akan kita bahas tentang metode VIKOR. Ini mungkin singkatannya agak susah ya menyebutnya. VIKOR itu adalah Phase Kriteriumsko ya, Kompromisno Regierens ya. Ini dari bahasanya jelas bukan bahasa Inggris ya. Nanti akan kita lihat VIKOR ini dari mana. Nah, metode VIKOR ini pertama kali dikembangkan oleh Oprikovic dan Seng pada tahun 1998. Ya. Nah, VIKOR ini bahasa Serbia ya, bahasa Serbia. Artinya apa? Artinya adalah perankingan kompromis multikriteria. Ya. Itu adalah arti dari metode VIKOR. Kemudian metode ini adalah sebuah metode perankingan menggunakan indeks peringkat multikriteria berdasarkan ukuran tertentu dari kedekatan dengan solusi yang ideal. Jadi sama seperti metode SPK sebelumnya, bahwa metode SPK adalah metode perankingan ya, nanti akan di-ranking menggunakan indeks peringkat ya, menggunakan indeks peringkatnya multikriteria berdasarkan ukuran dari kedekatan dengan solusi yang ideal. Jadi nanti akan dicari solusi yang ideal. Nah, metode VIKOR ini dikembangkan sebagai metode MCDM atau multikriteria decision making ya. Banyak kriteria ya pengambilan keputusan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan yang bersifat diskrit pada kriteria yang bertentangan dengan non-commensurable. Non-commensurable itu artinya tidak ada cara yang tepat untuk menentukan mana yang lebih akurat. Ya, ini termasuk kategori dari penyelesaian masalah yang bersifat diskrit. Ya. Tahapan metode VIKOR ada 5. Yang pertama adalah melakukan normalisasi. Ya, tentunya sebelum dinormalisasi ini ada penentuan kriteria, atribut, kriteria alternatif ya, bobot itu sudah ditentukan, baru kita lakukan normalisasi. Kemudian yang kedua adalah menghitung nilai S dan nilai R. Ya, nilai S dan nilai R itu apa? Nanti yang akan kita bahas secara detail. Yang ketiga, menentukan nilai indeks. Ya. Kemudian yang keempat, hasil perankingan merupakan hasil pengurutan S, R, dan Q. Ya, jadi ini nanti hasil pengurutannya. Kemudian yang kelima adalah solusi alternatif peringkat terbaik berdasarkan nilai Q minimum. Jadi nanti ini perbedaan dengan metode sebelumnya. Kalau metode sebelumnya adalah hasilnya adalah yang tertinggi, tapi kalau VIKOR ini adalah yang dicari hasilnya yang minimum atau yang terendah. Tahap pertama, normalisasi. Ya, ini rumusnya, normalisasi. RIJ sama dengan kurung RJ plus ya. RJ plus itu adalah elemen terbaik ya, atau tertinggi ya, dikurangi XIJ ya. XIJ itu adalah elemen dari metrik pengambilan keputusan. Dibagi X plus ya, XC plus itu adalah terbaik ya, dikurangi XJ min. XJ min itu adalah elemen terburuk dari kriteria J. Ya, atau gambarannya ini adalah nilai maksimum dikurangi dari nilai minimum yang ada di dalam
kriteria. Tahapan yang kedua yaitu menghitung nilai S dan menghitung nilai R. Jadi setelah normalisasi kita akan mencari nilai S dan nilai R. Rumusnya seperti ini. SI sama dengan sigma N, di mana J sama dengan 1, ya. J-nya sama dengan 1. WJ, ya ini tadi, kemudian ini mengambil dari nilai yang ada di dalam normalisasi, ya normalisasi. Nah ini juga sama ya, nanti kita tentukan B-nya adalah, ya, WJ adalah bobot dari tiap kriteria, ya. Ini WJ-nya, bobot dari kriteria J. Jadi ini dipastikan adalah J-nya sama dengan 1. Nanti akan kita ubah. RI sama dengan max ya. J ini dari hasil yang ada di sini. Ya, hasil yang ada di sini. Kita cari nilai maksimalnya dari hasil perhitungan yang ada di sini. Kalau ini nanti kita jumlahkan karena ada simbol sigma. Yang ketiga, menentukan nilai indeks. Ini rumusnya. QI sama dengan SI dikurangi S min, ya. S min itu adalah minimum dari SI, ya. S plus itu adalah maksimum dari SI, kemudian R min adalah minimum dari RI, R plus adalah maksimum dari RI. Nah ini di sini ada V. V, nilai V ini defaultnya adalah 0,5, ya. 1 kurang V, ini nilai V ini adalah defaultnya 1,5. Jadi nanti ini kita tambahkan nilai 0,5 ketika di sini ada V-nya. Ini rumus apa? Rumus dari menentukan nilai indeks. Yang keempat, hasil dari perankingan merupakan hasil pengurutan dari S, R, dan Q. Nah, yang kelima, alternatif terbaik, ya, berdasarkan nilai Q minimum atau nilai Q yang paling rendah menjadi peringkat terbaik. Oke. Kita masuk ke contoh. Nah ini contohnya saya buat beda ya. Jadi bukan rekrutmen karyawan, tapi perusahaan ingin membangun gudang yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara dari hasil produksinya. Alternatifnya, yang pertama ada ngemplak, kemudian yang kedua ada kalasan, dan yang ketiga ada kota gede. Kriterianya ada 5, jarak dengan pasar terdekat, kepadatan penduduk, C2-nya, sekitar lokasi, C3-nya adalah jarak dari pabrik, ya. C4-nya adalah jarak dengan gudang yang sudah ada, C5-nya adalah harga tanah untuk lokasi. Tingkat kepentingan setiap kriteria dinilai dari 1 sampai 5. Ini nanti yang akan untuk sebagai acuan bobot ya. 1 itu adalah sangat rendah, 2 itu adalah rendah, 3 itu adalah cukup, 4 adalah tinggi, 5 sangat tinggi. Nah, bobot yang diberikan untuk kriteria C1 adalah 5, sangat tinggi. Kriteria C2-nya adalah 3, ya. 5, 3 untuk C2, C3-nya adalah 4, C4-nya adalah 4, C5-nya adalah 2. Berikutnya tabel nilai alternatif di setiap kriteria. Ini nilainya sudah ditentukan. Ini nilai untuk A1, kriteria C1, C2, C3, C4, C5, A2, C1, C2, C3, C4, C5, dan A3. Nah, nilainya sudah ada di sini. Yang pertama kita akan melakukan proses normalisasi. Nah di sebelah kanan ini kita ambil datanya ya supaya kita tidak balik ke slide. Ini rumusnya. X plus ya, X plus itu adalah nilai maksimum dari kriteria C1. Nilai tertinggi berapa? Nilai tertinggi adalah 0,9 sehingga 0,9 kita masukkan di sini. Dikurangi XIJ. XIJ berapa? 0,75. Ya. XJ plus nilai tertinggi, XJ min adalah nilai terendah dari yang ada di sini. Oke, saya ulangi lagi. 0,90 dari mana? Ini adalah nilai maksimum dari kriteria C1.
0,75 adalah data dari R11, baris ke-1 kolom ke-1. 0,90 dari mana? Nilai maksimum dari kriteria C1. 0,5 adalah nilai minimum dari kriteria C1. Sehingga kita kurangi dulu, baru kita bagi. Ya, hasilnya adalah 0,375. Oke. Kita coba untuk jumlahkan menggunakan kalkulator. 0,9 dikurangi 0,75. Ini hasilnya adalah 0,15. Oke, kemudian 0,9 dikurangi 0,5. 0,4. Ya, 0,4 ya. Berarti berapa? 0,15 ya. 0,15 dibagi 0,4. Hasilnya adalah 0,375. Ini kita lakukan langkah yang sama ya, langkah yang sama sehingga akan ketemu nilai dari normalisasi. Normalisasi dari C1 berapa? 0,375, 1 dan 0 ya. Kita lakukan langkah yang kedua, ini sama ya. 2050 dari mana? 2050 adalah nilai maksimum dari kriteria C2. 2000 ini adalah nilai RIJ ya. 2050 nilai maksimum dikurangi minimum, hasilnya adalah ini. Ya. C3 sama 35 dari nilai maksimum, 18 dari RIJ ya. 35 dari maksimum dikurangi dari nilai minimum, hasilnya adalah 1. Sehingga kita berhasil menghitung untuk kriteria C2 dan kriteria C1. Kriteria C4 dan C5 sama ya, dengan langkah yang tadi ya, kita cari nilai maksimalnya dulu, kemudian baru kita kurangi dengan RIJ, kemudian kita kurangi antara nilai maksimum dan nilai minimum ya. Sehingga hasil normalisasi dari proses perhitungan tadi adalah seperti ini ya, 0,375 10 sampai 0,857 10. Ini adalah hasil dari normalisasi berdasarkan perhitungan di slide sebelumnya. Nah, sebelumnya kita akan tentukan dulu untuk perbaikan bobot ya, sehingga sigma W sama dengan 1. Kenapa? Karena bobotnya ini adalah 53442, sehingga totalnya adalah 18. Jadi kita jadikan dulu W-nya sama dengan 1. Ya, di sini ya. Di sini kita pastikan dulu W-nya sama dengan 1. Kalau nggak 1 ya bisa, tetapi kita standarkan dulu supaya W-nya sama dengan 1. Ini seperti metode WP ya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita bagi ya, total maksimalnya 1 per 18 sama dengan 0,056. Kemudian kita kalikan ya. Bobot pertama adalah 5 kali 0,056, hasilnya adalah 0,28 ya. 0,056 kali 3 ini, sehingga total bobotnya nanti adalah 0,28, 0,17, 0,22 ya, dan 0,11. Ya, itu adalah cara mengubah menjadi sigma W sama dengan 1. Yang kedua, kita akan menghitung nilai S dan R. Jadi setelah dinormalisasi, kita mencari nilai S dan R. Ini rumusnya. Oke, kita akan lakukan ya. Yang pertama ya, yang ada di sini kita akan kalikan ya antara R dengan V sesuai dengan rumus yang tadi. Nilai normalisasi dikalikan dengan bobot 0,375 dikalikan 0,28, 1 dikali 0,28, 0 dikalikan 0,28. Ini hasilnya. Oke, ini hasilnya ya. Ini dikalikan ini dikalikan ini, dikali ini. Ya, sudah ketemu hasilnya. Kita coba hitung ya. Kita coba hitung. 0,375 dikalikan 0,28. Ya, 0,104 atau 105 ya. Ini adalah hasil dari perhitungannya. Oke. Nah, kalau sudah ketemu nilai ini, langkah berikutnya
yaitu kita akan tentukan nilai S dan nilai R-nya. Ini tadi ya, ini tadi hasil dari yang sudah ditentukan. Untuk mencari S itu adalah sigma. Sigma itu berarti penjumlahan. Kita jumlahkan dulu ya. V kali ini kan sudah ya. Bobot dikalikan normalisasi sudah, berarti kita tinggal jumlahkan. Yaitu dari mana? 0,104 ditambahkan 0,015 ditambahkan 0,023 kali ditambahkan 0 ditambahkan 0,095. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 0,437, hasil dari S1. S2-nya dari mana? 0,278 ditambah 0,167 ditambah 0,196 tambah 0,148 tambah 0,13 kali. Ini hasilnya. S3-nya dari penjumlahan dari sini. Ini rumusnya sigma. Ya, W kali ini tadi sudah, hasilnya adalah ini. Kemudian yang kedua, kita adalah mencari nilai maksimum atau mencari nilai tertinggi dari bobot dikalikan dengan normalisasi. Ya. Kita turunkan nilainya. Maksimum dari 0,104, 0,015, 0,23 kali, 0 dan 0,95. Nilai tertinggi yang mana? Nilai tertinggi adalah 0,23 kali. Jadi bedakan ya. Mencari S dijumlahkan, mencari R dicari nilai maksimalnya. Sehingga ketemu nilai R-nya, R1 adalah 0,23 kali, R2 dari data ini yang tertinggi adalah 0,278, R3-nya yang tertinggi adalah 0,23 kali. Ya, sehingga kita ketemu nilai S dan nilai R. Kita buat seperti ini ya, tahapannya. Ini alternatifnya A1, A2, A3, nilai S-nya yang tadi, hasil perhitungan yang tadi. Kemudian dari nilai ini kita akan mencari min max-nya. Ya, kita akan mencari min max-nya. Min itu adalah nilai minimum. Ini yang terendah berapa? 0,23 kali. Max-nya itu adalah nilai yang tertinggi, 0,9. Ini juga sama. Nilai R-nya akan kita cari nilai minimumnya dan akan kita cari nilai maksimumnya. Ini nilai minimumnya, ini nilai maksimumnya. Berikutnya, yang ketiga kita akan menentukan nilai indeks. Ya, menentukan nilai indeks, ini rumusnya. Ya, rumusnya V-nya adalah 0,5. Kemudian kita akan masukkan nilainya. SI ini adalah 4,37 dikurangi S-min. S-min berapa? 0,23 kali. Nah, ini sebenarnya fungsi ini adalah untuk memudahkan saja. Ya, dibagi 0,9 adalah nilai maksimum dikurangi 0,23 kali. Ya. Kemudian dikalikan 0,5. 0,5 itu dari mana? 0,5 adalah nilai V. V itu adalah nilai defaultnya 0,5. Kemudian ini juga sama. RI 0,23 kali dikurangi R-min. Ya, R-min adalah nilai minimum. Dibagi 0,278 dikurangi 0,23 kali. Nah, ini hasilnya. Hasil dari pengurangan dibagi adalah 0,317. Ya, ini dikurangi ini dikurangi ini, dibagikan ya ini, dikali 0,5. Ini adalah hasilnya 0, karena ini 0 dibagi berapapun bilangannya adalah 0, ya, dikali 0,5, sehingga hasilnya ada ketemunya adalah Q1 0,158. Ya, Q1 adalah nilainya adalah 0,158. Kita lanjutkan untuk menghitung untuk Q2. 0,9 dari mana? 0,9 adalah dari sini, ya. Kemudian 0,23 kali dari nilai minimum, ya, nilai A2 ini ya. 0,9 maksimum kali minimum. 0,5 tadi nilai V. 0,278 dari yang kedua dikurangi minimum, ya. Kemudian dibagi maksimum dikurangi minimum, sehingga 1 dibagi kali 0,5, 1 dikali 0,5, hasilnya adalah 1. Yang ketiga, Q3, 0,23 kali dari sini, dikurangi minimum, ya, ini. Kemudian maksimum dikurangi minimum, dikalikan 0,5. Ini juga sama, 0,23 kali dari sini,
dikurangi minimum, maksimum dikurangi minimum, ya, sehingga ketemunya adalah 0, kali 0,5 ditambahkan 0,05. Hasil Q3 adalah 0. Nah, kemudian kita mulai melakukan perankingan, ya, untuk nilai A1 adalah 0,158 nilai Q-nya, A2 nilainya adalah 1, A3-nya adalah 0. Nah, untuk metode ini, ya, metode VIKOR ini, nilai yang paling kecil itu menjadi alternatif terpilih, sehingga A3 ini, ya, menjadi alternatif terpilih, ya, A3. Kita carinya adalah nilai yang terpilih. Nilai terkecil pada A3 sama dengan 0, sehingga Kota Gede adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Kota Gede terpilih sebagai lokasi untuk mendirikan gudang baru, ya. Jadi ini perbedaan antara metode-metode sebelumnya. Kalau metode sebelumnya dicari nilai maksimalnya, hasil akhirnya. Kalau metode VIKOR dicari nilai minimalnya. Nah, ini soalnya ada PT ABC, perusahaan yang bergerak di bidang consumer good, akan menginvestasikan sisa usahanya. Ini contoh soal, ya. Ini silahkan saudara latihan untuk dikerjakan menggunakan metode VIKOR. Ya. Itu soalnya sudah ada di dalam slide, ya, yang sudah saya share. Bisa di-download di e-learning ataupun di alamat link yang ada di dalam komentar. Oke, ini untuk, jangan lupa ini kelihatannya nominalnya beda, ya, untuk isinya, ya. Nah, ini beda. Nanti silahkan diperhatikan untuk soal. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di e-learning atau grup WA, ya, ataupun mungkin di dalam kolom komentar, ya. Tetap jaga kesehatan, ya. Tetap jaga kesehatan. Kita berdoa semua, semoga keluarga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.